Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada teman-teman. Sebelumnya kita awali dan kita informasikan bahwa channel Kita Buna ini akan insya Allah kita bersama-sama ke depan akan mengadakan kajian berkelanjutan tentang kitab-kitab, ya diawali dengan kitab-kitab risalah kecil-kecilan. Jadi untuk sekarang ini kita akan membacakan kitab Al-Allamatu Muhammad Hashim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlal Indonesia. Jadi dimohon teman-teman semuanya yang mengikuti channel ini untuk bisa memberikan kritik dan saran yang membangun untuk channel ini ke depannya, seperti itu. Jika nanti dirasa ada kekurangan dan sesuatu yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan, nanti bisa kita perbaiki bersama-sama, seperti itu. Jadi yang pertama, untuk kita mulai kitab Al-Allamatu Muhammad Hashim Asy'ari, itu karangan Muhammad Asad Syihab atau Asad Syihab. Jadi sebelumnya kita awali pembukaan kajian kitab ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada musannif, yaitu Muhammad Asad Syihab, dan juga kepada tokoh yang diteliti atau tokoh biografi yang ditulis oleh beliau, seperti itu, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila ruhi hadratis Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Jombang, wa khususan ila muallif hadhil kitab Muhammad Asad Syihab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Allamatu Muhammad Hashim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlal Indonesia atau Wadi'u Labinati Istiqlal Indonesia, yaitu kitab yang menerangkan Mahaguru Muhammad Hashim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia, atau kita artikan secara bebas yaitu peletak atau perintis kemerdekaan Indonesia yang dikarang oleh Muhammad Asad Syihab, seperti itu. Kemudian silsilatu a'lamil muslimin fi Indonesia, yaitu kalau kita buat takdir i'rabnya yaitu hadhihi kitabu silsilati a'lamil muslimin fi Indonesia, yaitu kitab ini hadhihi bermula ini kitab, yaitu silsilatu a'lamil muslimin, yaitu kitab seri tentang tokoh-tokoh muslimin di Indonesia. Kemudian kita langsung mulai. Pada bagian awal kitab itu terdapat moto atau sebuah pembukaan, tetapi bukan muqaddimah, karena muqaddimah mu'alif juga menuliskan muqaddimah tersendiri. Jadi ini sebuah seperti kita bilang semacam moto, seperti itu. Kalau di tulisan-tulisan kecil itu biasanya para pengarang kitab atau mu'alif sebuah kitab itu
menuliskan moto seperti dalam kitab ini, karena ini tentang kitab-kitab pejuang seperti itu atau pahlawan, maka beliau itu mengutip sebuah dalil dari Al-Quran itu tentang yang berhubungan dengan sebuah perjuangan seperti itu, atau mujahid-mujahid fisabilillah seperti itu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti itu. Kita mulai ayat yang dikutip oleh muallif, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Yang artinya yaitu la tajidu qauman, la tajid. Di sini mukhatabnya itu karena Al-Quran, maka mukhatabnya adalah Nabi Muhammad seperti itu, atau orang-orang yang membaca Al-Quran, atau juga orang-orang mukmin, karena Al-Quran ini adalah suatu pedoman bagi para mukminin seperti itu, atau muslimin. Jadi la tajid ay Muhammad, kau tidak akan mendapatkan, ya Muhammad, mendapatkan kauman, akan suatu kaum, yu'minuna, yang mana kaum tersebut beriman billahi, kepada Allah, wal yawmil akhir, dan kepada hari akhir. Yuwadduna, mereka itu, kauman tersebut itu, yuwadduna, berkasih sayang kepada siapa? Man, kepada seorang hadda, yang menentang siapa? Man, Allah, kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasul-rasulnya Allah. Walaupun ada si man haddallaha wa rasulahu itu aba'ahum, orang tersebut adalah orang tua dari kaum tersebut, au abna'ahum, atau anak-anaknya, au ikhwanahum, atau saudara-saudaranya, au ashiratahum, atau keluarganya, seperti itu. Jadi di sini ayat ini mengajarkan kepada kita, atau memberikan pemahaman kepada kita bahwa wahai Muhammad, wahai kaum mukminin atau orang-orang Islam, kau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, mereka itu akan berkasih sayang atau menjalin suatu persahabatan seperti itu terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah orang tuamu sendiri atau orang tua mereka. Karena itu mukhatabnya kaum. Kalau mukhatabnya kepada kita, yaitu walaupun itu orang tua kita sendiri, atau anak kita sendiri, atau saudara kita, atau juga keluarga kita, seperti itu. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ulaika bermula kaum itu, kataba, yang mana kataba telah menuliskan, telah menetapkan siapa Allah, fi qulubihim, di dalam hati mereka. Fi bisa bermakna li, yaitu jadi ulaika kataba li qulubihim, jadi mereka itu adalah orang-orang yang mana Allah telah menetapkan di hati mereka, kepada hati mereka itu al-iman, menetapkan iman. Wa ayyadahum, dan Allah telah memberikan biruhin,
wa ayyadahum, dan Allah memberikan hum kepada mereka kaum tersebut biruhin, pertolongan, minhu, dari Allah. Jadi di sini mereka itu selain Allah telah menetapkan di hati mereka suatu keimanan, Allah juga menetapkan atau memberikan pertolongan kepada mereka seperti itu. Wa yudkhiluhum, dan Allah juga akan memasukkan kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir itu jannatin, ke surga, tajri, yang mana surga itu mengalir min tahtiha, di bawahnya, al anharu, sungai-sungai seperti itu. Khalidina fiha, mereka kekal fiha, di dalam surga. Radiyallahu anhum, radiya Allah, radiya telah beridoi Allah anhum, kepada kaum tersebut. Warodu, dan hal keadaan kaum tersebut juga ridho anhu, kepada Allah, seperti itu. Jadi Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ulaika hizbullah, kaum tersebut adalah hizbullah, yaitu golongan Allah. Ala, ingatlah, inna hizballahi, sesungguhnya golongan Allah itu hum, yaitu mereka itu al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Al-ayah, ini adalah Al-Quran, kalau nggak salah itu Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Kemudian ayat kedua yang diambil sebagai dalil oleh musannif atau muallif kitab ini, yaitu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukminun itu alladzina, adalah orang-orang amanu, yang telah beriman. Siapa alladzina? Beriman kepada siapa? Billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasul-rasulnya Allah. Innama ini yaitu ada hasr ya, jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ragu-ragu atas apa? Atas keimanan mereka. Wajahadu, dan mereka berjuang bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka. Beriman di mana? Fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika hum, ulaika bermula orang-orang yang beriman itu, hum, yaitu orang-orang beriman itu, as-shadiqun, yaitu orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur, seperti itu. Itu adalah moto. Kemudian kita ke muqaddimah, yaitu muqaddimatun, ai hadhihi muqaddimatun, bermula ini muqaddimah dari muallif. Hadhihi silsilatu kutubin antara hayati alamil muslimin wa abtalihim fi Indonesia. Hadhihi, bermula ini kitab, itu silsilatu kutubin, yaitu buku seri atau kitab-kitab seri, seperti itu, atau kitab-kitab potongan-potongan, seperti itu, kitab-kitab kumpulan dari kitab-kitab antara hayati alamil muslimin, dari biografi atau riwayat hidup tokoh-tokoh muslimin, wa abtalihim, dan pejuang atau pahlawan-pahlawan muslimin, fi Indonesia, di Indonesia. Tusawwiru ba'da marahil jihadihim. Kitab ini, silsilatu hadhihi tadi itu, tusawwiru ba'da marahil jihadihim,
menggambarkan atau mendeskripsikan sebagian dari tahapan-tahapan perjuangan mereka siapa, yaitu a'lamil muslimin dan wa abtalihim tadi. Wa tatadammanu tafasila mukhtasaratin an a'malihim, dan juga kitab ini mengandung tafasila, rincian mukhtasaratin, rincian singkat, an a'malihim, dari usaha-usaha para pejuang dan tokoh-tokoh tersebut. Wa tarikhu hayatihim, wa tarikha, ini di sini wa tarikha ya. Wa tatadammanu tafasila mukhtasaratin, berarti wa tatadammanu tarikha hayatihim, dan kitab ini juga mengandung sejarah kehidupan mereka. Wa ma qad yanjumu, dan apa-apa qad yanjumu yang terkadang muncul min mula basati ladai mutabi'atiha. Jadi, dan apa-apa yang terkadang muncul dari perjalanan mungkin ya, min mula bas, jadi sesuatu yang menimpa atau terjadi, ladai mutabi'atiha, sesuatu yang terkadang muncul mengikuti kehidupan. Jadi kita mutabi'atiha ini hanya kita kembalikan domirnya kepada hayatihim, seperti itu. Dan apa-apa yang terkadang muncul dari kehidupan perjalanan hidup mereka, seperti itu. Wa ma jaro, dan apa-apa yang berlalu, minal hawadis, dari kejadian-kejadian al-murtabitoti, yang berkaitan bihim, terhadap mereka alamul muslimin wa abtalihim, irtibatun wasiqan, yaitu kejadian-kejadian yang berkaitan erat. Jadi irtibatun ini kan runtut atau kejadian yang berkaitan wasiqan, yang erat. Kemudian khassastu, aku khususkan likullin, bagi setiap mereka, dari setiap sesuatu, min haulail abtal wal a'lam, dari semua semua pejuang, semua pahlawan, wal a'lam, dan tokoh. Khususkan kutuban khosotan, kitab-kitab tertentu, ala haddatin, sendiri-sendiri. Tarjamtu lahum bil ikhtisar, saya memberikan atau membuat biografi lahum, bagi mereka itu, biikhtisarin, dengan ringkas. Waktafaitu, kemudian aku cukupkan, bitarjamati ulaika alladzina qad zahabu ila rabbihim, dan aku cukupkan membuat terjemah terhadap orang-orang yang telah pergi kepada Allah SWT, atau telah wafat, seperti itu. Jadi musannif ini, Muhammad Asad Syahab ini, hanya mencukupkan atau hanya memberikan biografi terhadap orang-orang yang telah wafat, seperti itu. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Walam ata'arradu, dan aku tidak memaparkan, menceritakan, lil ahya'i minhum, orang-orang yang masih hidup, minhum, dari kalangan mereka, li'anna jihadahum, karena jihad-jihad mereka, perjuangan-perjuangan mereka, wa a'malahum, dan perbuatan mereka, la tazal, itu masih terus, mustamirratun, masih terus berlanjut, mutawasilatun, dan masih berlanjut, seperti itu, masih berlangsung lah, seperti itu. Wa qad yaqumuna, dan terkadang mereka juga melakukan, orang-orang yang masih hidup, al-ahya tadi, bi'amalin kabiratin azimatin, dan terkadang orang-orang yang masih hidup di antara mereka itu masih melakukan sesuatu yang besar, azimatin, ya sama besar. Jadi musannif ini tidak menyebutkan
atau tidak menceritakan orang-orang pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh muslimin yang masih hidup, karena perjuangan mereka itu masih terus berlanjut sampai sekarang seperti itu. Dan juga masih dimungkinkan mereka masih melakukan hal-hal besar sampai sekarang ini pada masa beliau ini menuliskan kitab ini. Kemudian wa min silsilati kutubi a'lamil muslimin fi Indonesia, dan sebagian dari seri-seri buku tokoh-tokoh muslimin fi Indonesia, di Indonesia, allati qaddamma li wad'uha ilal an, yang mana qaddamma telah sempurna li bagiku wad'uha oleh membuatnya, yaitu dari beberapa kitab seri-seri kitab tentang tokoh-tokoh muslimin di Indonesia yang telah sempurna li bagiku, penulis maksudnya, yang telah dia buat itu sampai sekarang ilal an itu sittata asyara kutuban, ada 16 buku. Wahya, 16 buku tersebut an, yaitu ada yang pertama itu Al-Amir Al-Mujahid Al-Batal Diponegoro. Yang pertama yaitu tentang Pangeran Al-Amir Al-Mujahid pejuang Al-Batal, yaitu pahlawan Diponegoro. Kemudian yang pertama tadi ini mungkin kalau di Indonesia itu Pangeran Diponegoro istilah kita menyebutnya yang masyhur. Kemudian ada kedua As-Sultan Hasanuddin, itu Sultan Hasanuddin. Kemudian ada Al-Batal Imam Bonjol As-Sayyid Muhammad bin Syihab, ada pahlawan Imam Bonjol yang namanya itu As-Sayyid Muhammad bin Syihab. Kemudian ada yang nomor 4 Al-Batalu Sunan Ampel, yaitu pahlawan Sunan Ampel Surabaya. Kemudian ada yang kelima Al-Allamatu Sulaiman Ar-Rasuli, itu orang yang Al-Allamatu orang yang sangat alim atau maha guru, Sulaiman Ar-Rasuli. Kemudian ada keenam Al-Mujahidah Cut Nyadin, yaitu pejuang wanita Cut Nyadin. Kemudian ada As-Sayyid, yang ketujuh As-Sayyid Ali bin Ahmad Syihab. Kemudian ada As-Sayyid Ali bin Ahmad Syihab. Kemudian kedelapan ada Al-Haj Umar Said Cokro Aminoto. Kemudian ke-9 ada As-Sayyid Muhammad bin Aqil. Kemudian 10 ada Al-Haj Ahmad Dahlan. Ini apa namanya, perintis Muhammadiyah atau ibaratnya pemerakarsa atau apa istilahnya kita bilang, pendiri Muhammadiyah. Kemudian yang ke-11 ada Al-Filsuf Abdullah bin Alawi Al-Attas, yaitu seorang filosof Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas. Kemudian ada ke-12 Al-Allamah Abdul Wahid Hashim, yaitu putra dari buku ini, yaitu putra dari Hasyim Asy'ari insyaallah kalau tidak salah. Kemudian ada Ad-Da'il Islam Malik Ibrahim, yaitu pendakwah Islam. Ad-Da'il Islami Malik Ibrahim ini wali songo sepertinya, Sunan Malik Ibrahim. Kemudian ada As-Sayyid Aqil Al-Jufri. Kemudian 15 Syarif Hidayatullah Bani Asimat Indonesia Jakarta, yaitu pendiri ibu kota Indonesia itu Jakarta. Jadi kalau di sini beliau ini menyatakan bahwa Syarif Hidayatullah ini yang makamnya di Cirebon insyaallah itu merupakan pendiri ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Kemudian ada 16 Al-Allamatu Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu Al-Allamatu Hasyim Asy'ari itu hadal kitab, yaitu yang diterangkan dalam kitab ini. Kemudian kita lanjutkan wala azalu wasilal an bistimrari wad'i tarajima ukhar. Sampai sekarang wala azal, dan terus menerus olehku wasilal an
melanjutkan al-an hingga sekarang bistimrorin dengan melanjutkan bistimrori wad'i tarajim bistimrori wad'i tarajim ukhra dengan terus-menerus menulis tentang biografi ulama lain gitu atau pahlawan-pahlawan lain an a'lamil muslimin fi Indonesia, dari biografi para tokoh-tokoh muslimin di Indonesia, mu'tamidan dengan berpegang teguh berpedoman ala awsaqil masadir tarikhiyah, dengan berpegang teguh atau berpedoman terhadap sumber-sumber terpercaya, sumber-sumber sejarah terpercaya al-mawjudati yang didapati, al-matbu'ati yang tercetak, wal khutiyah dan tertulis. Wala a'lam ila ayyi madi intaha, atau wala a'lam ila ayyi madi antahi wa yutimmu majmu'a hadha tarajim, dan aku tidak tahu sampai kapan atau sampai di mana akan selesai kumpulan atau mengumpulkan wa yutimmu menyempurnakan majmu'a hadhihi tarajim, mengumpulkan menyelesaikan kumpulan-kumpulan terjemah biografi mereka. Kemudian wahadhil kitab, bermula inilah kitab itu laisat, bukanlah ini kitab itu bahasan tarihian, suatu penelitian sejarah, au dirasatan ilmiyatan atau studi ilmiah, wa innama hanyalah ini kitab itu ibaratun an sardin lil waqa'i bidhisatah, hanyalah ini kitab adalah sebuah ibarah an sardin lil waqa'i, dari penuturan lil waqa'i kejadian-kejadian peristiwa bidhisatah secara ringkas atau sederhana. Wasaftu fiha, saya memasukkan atau mendeskripsikan fiha di dalam hadhil kitab ba'dul jawanib al-muhimmah, sebagian sisi-sisi yang penting, allati ya'ishu fiha al-mutarjam, yang mana sisi-sisi tersebut ya'ishu fiha, hidup fiha di dalam ba'dul jawanib. Siapa al-mutarjim? Yaitu mutarjam, orang-orang yang dideskripsikan atau dituliskan biografinya, ma'at ta'arrud ahyanan, bersamaan dengan memaparkan ahyanan terkadang ila zikri nawahil bi'ati waz zamanil lati ya'ishu ma'ha, bersamaan memberikan aspek-aspek penting dari kehidupan tokoh-tokoh atau segi-segi yang menyangkut lingkungan dan masa di mana tokoh itu hidup. Arti bebasnya seperti itu. Jadi ma'at ta'arrud menuturkan ila zikri nawahil bi'ati, terkadang menuturkan sisi-sisi lingkungan, waz zaman dan masa, allati ya'ishu ma'ha, yang mana ya'ishu hidup si mutarjam itu, orang tokoh-tokoh yang ditulis biografinya, ma'ha bersama zaman tersebut. Seperti itu. Hatta yatamakkan, hingga memungkinkanlah oleh al-qari, jadi memungkinkan si pembaca an ayyalima, merasakan kepedihan, bil hawadis, dengan kejadian-kejadian, waka'an naha, dan seakan-akan al hawadis, kejadian-kejadian tersebut itu malmusatun, dipakai. Jadi arti bebasnya itu seakan-akan pembaca itu bisa merasakan kepedihan yang dialami oleh para tokoh tersebut. Wa yara, dan melihat
mengetahui si al-qari tersebut al-haqaiq, kenyataan-kenyataan, waqian, kejadian-kejadian hakikiyan, kejadian-kejadian nyata, kama yaqtadihi, seperti sesuatu yaqtadihi yang diharapkan, yang diharapkan, wa yastalzimuhu tarikh, dan mengharapkan kepada at-tarikhu oleh at-tarikh, sejarah, fi tilkar rubu, di kawasan-kawasan tersebut. Jadi juga buku ini diharapkan para pembaca buku ini mengetahui kenyataan yang sesungguhnya seperti yang diharapkan dan sesuatu yang diharapkan oleh sejarah atau dituntut oleh sejarah di kawasan-kawasan tersebut. Ma'at taharri daqiqi fi wad'il arqam wa sardil waqa'i wal hawadithil haqiqiyah. Bersamaan juga meneliti secara detail atau secara cermat dalam mencantumkan al-arqam, tanggal, nomor, mencantumkan data, wasardil waqa'i, dan menuturkan kejadian-kejadian, wal hawadis, kejadian sama, menuturkan kejadian-kejadian al-haqiqiyah yang nyata, wal ibtiad, dan menjauhkan atau menghindari an kulli syai'in, dari segala sesuatu, fihi, yang di dalam sesuatu itu mubalaghatun, terdapat melebih-lebihkan. Jadi penulis ini tidak penulis ini menghindari sesuatu yang dilebih-lebihkan, wa ma la yataqabbaluhul aqlu, dan sesuatu yang tidak diterima oleh akal, au ghairi, kita atofkan ke an kulli syai'in, au ghairi mustawfin, dan menghindari dari sesuatu yang tidak memenuhi lisyurut, dari syarat-syarat sejarah atau syarat-syarat ditulisnya sejarah. La kama tumiluhul atifa, tidak seperti apa yang didiktekan oleh perasaan. Liyakunal kitabu nazihan, supaya ada kitab ini itu nazihan, bersih, ihqaqan, nyata, lil haqqi, menyatakan, lil haqqi, terhadap sesuatu yang hak, yang benar, wa insafan, dan membersihkan, lil mutarjam, kepada tokoh-tokoh yang ditulis, wa khidmatan litarikh, dan suatu pengabdian litarikh, terhadap sejarah. Jadi penulis ini itu mengharapkan bahwa buku ini itu bersih, semata-mata menampilkan kebenaran dan jujur terhadap tokoh yang diriwayatkan, serta menjadikan kitab ini sebagai khidmah atau pengabdian terhadap suatu sejarah. Seperti itu. Al-Muallif, penulis Muhammad Asad Syihab, 1971. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.